yang dilakukan partai ini semua selama nggak melanggar aturan benar semua aja ya. Boleh aja semua ya. Yang penting itu kan ada aturan aja, itu aja gitu. Jadi ini kita hanya bicara soal bagaimana kita melihat situasi dalam konteks politik pencapresan 2024 pilkada 2024 yang akan datang. Saya mau mencoba dari sudut tidak lagi Gibran ya, atau tidak lagi PDI Perjuangan, tapi dari sudut Pak Jokowi dan Gibran ini. Bagaimana kira-kira Pak Jokowi dan Gibran menyambut ajakan PDI Perjuangan ini? Kan kira-kira gitu. Saya sih melihatnya ajakan PDI Perjuangan ini sudah tepat pada waktu yang tepat disebutkan oleh PDI Perjuangan. Itu artinya membuat posisinya Pak Jokowi sekarang berada dalam situasi yang bimbang, ragu. Sebab kalau dia terus-menerus misalnya ya memperlihatkan kedekatan dengan Pak Ganjar dan seperti tidak melakukan pendekatan terhadap tokoh yang selama ini kelihatan didorong oleh PDI Perjuangan, dalam hal ini saya katakanlah Pak Puan gitu, itu artinya kans politik anaknya juga jadi pertanyaan gitu. Kita jangan bicara prestasi ya, saya mengatakan begitu. Faktanya Gibran itu dicalonkan oleh PDI di Solo tanpa prestasi apapun. Naik. Boleh nggak saya jawab? Tunggu dulu dong. Bobi Nasution nggak dikenal di dalam dunia politik, tapi dicalonkan PDI Perjuangan, gol. Makanya kita nggak usah bicara prestasi lah, gitu, kira-kira. Kita bicara apa maunya partai, ya kan? Kalau partai menginginkan Gibran jadi calon gubernur entah itu Jawa Tengah, DKI Jakarta, kejadian. Nah, Mbak Puan nggak ada prestasinya, bukan nggak ada prestasi, mohon maaf. Elektabilitasnya nggak kelihatan, tapi kalau partai mau, kita mau yang apa? Dan kira-kira gitu. Bang Rey, gini, saya tawarkan Bang Rey maju pileg bagaimana? Enggak, kita kan Kan begini, Bang Rey. Tunggu dulu, Eriko. Ini bagaimana ini moderator? Siapa yang ngomong? Bukan. Artinya begini. Dari mana karakteristik prestasi yang Bang Rey mau sebutkan? Sini, saya tawarkan Bang Rey satu dapil sama saya di Jakarta Selatan Pusat. Bagaimana? Nah, kita buktikan apakah Bang Rey yang bisa diterima atau bagaimana? Nah, maksud saya, jangan kita sekali begini. Prestasi itu boleh, tapi jangan merendahkan. Nah, gini ya, Pak Jokowi mengajak Mas Ganjar kemana-mana, boleh nggak? Sesama kader PDI Perjuangan. Nah, ini saya kasih tahu lagi, Bang Rey tahu nggak? Saya tanya langsung di Rakernas, Mbak besok acara apa? Aku ini pagi-pagi mesti berangkat, tadi dihubungi, diajak Pak Jokowi ke ibu kota negara, jam 6 harus sudah ada di airport. Padahal itu jam setengah 11 malam. Pada saat Rakernas itu berjalan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, terus bagaimana? Kalau Pak Jokowi dekat dengan kader PDI Perjuangan siapapun juga, dengan Ahok dekat, dengan Mas Ganjar dekat, dengan Mbak Puan dekat, terus apa yang mau disalahkan? Mereka dibilang tidak berprestasi, 400.000 yang memilih. Nah, tadi saya tawarkan, ayo Bang Rey, turun di Jakarta Selatan Pusat di dapil saya, kita ikut sama-sama caleg. Sudah. Nah, itu baru kita. Ambil nggak Bang Rey? Ambil nggak tawaran gue? Yang kelucuan kita, kalau kita melakukan kritik masuk ke dunia politik. Begini, kritik boleh, tetapi jangan merendahkan bahwa katakan ini tidak berprestasi. Kan itu tidak boleh. Saya aja tidak pernah merendahkan siapapun di sini. Bukan merendahkan, kan termasuk Bang Rey. Bukan Riko, setiap orang Gitu. punya kriteria sendiri dong tentang apa yang maksud dengan Tapi kriteria prestasi jangan bilang tidak berprestasi. Jadi orang memilih itu karena ada prestasi. boleh mengatakan Mbak Puan berprestasi is oke. Salah kalau orang memuji tidak salah. Kalau saya mengatakan Mbak Puan tidak berprestasi, salahkah saya? Nanti kan parameternya aja kita uji. Sesederhana itu kok. Saya tidak merendahkan. Kalau Anda boleh memuji Mbak Puan berprestasi, apa yang membuat saya tidak boleh mengatakan Mbak Puan? Kalau Bang Rey sendiri berprestasi tidak? Oh, saya tidak berprestasi. Itu dijawab langsung ya. Makanya kan saya mengatakan tadi, saya ini provokator sebetulnya kan, kira-kira gitu. Dari sejak mahasiswa kerja saya provokator. Sudah lebih dari 30 tahun saya ini provokator itu. Prestasi saya ya itu provokator itu, betul kira-kira. Tunggu. Karena tadi di Slovakia kan, kita kan belum analisa soal bagaimana posisi Pak Jokowi ini kan. Nah, ini Pak Jokowi menurut saya berada dalam kebimbangan yang luar biasa ini, kira-kira gitu ya. Resah dan gelisah. Kalau dia katakan tidak mau,
terus dengan pola yang seperti sekarang, nasib anak dan mantu terancam. Ya kan? Tapi kalau dia ambil, ya dia belum klop dengan pilihan PDI Perjuangan mungkin gitu. Oleh karena itu mungkin akan terjadi negosiasi yang akan alot. Tetapi yang pasti tawaran PDI Perjuangan ini sementara membuat PDI Perjuangan lebih melangkah maju sedikit dan menahan gerak Pak Jokowi dalam konteks yang kita sebut tadi, yang melakukan semacam kedekatan terhadap Pak Ganjar. Nah itu yang akan terjadi. Tetapi bukan berarti juga PDI Perjuangan setelah dia menawarkan ini ke Gibran mengambil semacam keuntungan yang besar, belum tentu. Karena pada tingkat tertentu juga PDI Perjuangan membutuhkan betul wibawa Pak Jokowi dan tentu saja wibawa Gibran untuk konteks Pilpres dan Pileg 2024 yang akan datang. Kita tidak tahu. Kalau misalnya kita pisahkan Jokowi bukan PDI, Gibran bukan PDI, apa yang terjadi bagi PDI Perjuangan? Belum tentu yang 24%. Belum tentu, karena kita belum melakukan uji publik atau semacam survei kan. Karena menurut saya ada asumsi yang kuat antara Gibran, Jokowi, PDI. Kalau itu dipisah, kalau misalnya nanti di Pilpres Pak Jokowi misalnya mengatakan calon saya ini Ganjar dan PDI tidak mendukung Ganjar, apa yang akan terjadi pada PDI dalam konteks kontestasi di Pilpres maupun di Pileg? Belum tentu sehebatnya seperti yang kita sekarang. Karena dua figur utama PDI Perjuangan sekarang yang dilihat orang, ada Ganjar, ada Pak Jokowi, itu justru tidak terasosiasi dengan PDI Perjuangan. Jadi ini mulai saling mengikat. Kalau selama ini kelihatan Jokowi, ya kan, Ganjar berselancar, itu kira-kira ya, seolah-olah lepas dari PDI Perjuangan, ya, ataupun mau membuat semacam kekuatan tersendiri, diikat oleh PDI Perjuangan melalui anaknya, Pak Jokowi, dan mungkin yang saya sebutkan tadi boleh jadi nanti Bobi juga akan ditawarkan jadi calon gubernur di Sumatera Utara 2024 yang akan datang gitu. Nah pada saat yang bersamaan, kalau dua tokoh ini juga keluar dari bayang-bayang PDI Perjuangan, belum tentu juga PDI Perjuangan sebesar perolehan suara dalam survei yang kita temukan sekarang ini. Jadi ini sudah saling mulai meningkat. Kalau sebelumnya kelihatan Pak Jokowi dan Ganjar jalan sendiri, kira-kira gitu ya, tidak terasosiasi, PDI tarik melalui Gibran dan melalui Bobi nanti. Nah sekarang itu yang saya sebut tadi, posisi Pak Jokowi justru yang resah gelisah dengan tawaran PDI Perjuangan itu, tapi PDI Perjuangan sendiri tidak mau kehilangan dua figur utama mereka, Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Kalau mereka kehilangan itu, nasib pencalonan Pilpres PDI Perjuangan dan Pilegnya belum tentu seramai seperti yang dilakukan atau yang kita temukan dalam survei-survei akhir-akhir ini. Belum tentu. Mungkin nanti Adi akan buat surveinya, mencoba memisahkan antara figur Jokowi dengan Pak Prabowo, dengan PDI, mencoba menjauhkan figur Gibran dengan PDI, apa yang akan dialami oleh PDI Perjuangan. Betulkah mereka akan tetap dapat 24%, setidaknya rata-rata seperti yang ditemukan dalam survei sekarang, atau sebaliknya? Nah itulah yang menurut saya menariknya sebetulnya posisi tawaran ini. Kalau dilihat mikronya sih mikro banget, apa yang kita bicara Gibran, tapi kalau kita coba dalam konstelasi politik nasionalnya, justru ini tanda kutip ya, pertautan, pertandingan, pergulatan di internal PDI Perjuangan dalam konteks kontestasi di Pilpres dan kontestasi di Pileg 2024 yang akan datang. Dan tentu saja situasi ini membuat partai-partai yang lain sedang menunggu sekiranya apa yang akan terjadi. Dan dugaan saya, mereka berharap Pak Jokowi akan memilih jalur yang sebelumnya, sehingga dengan begitu mereka dapat bisa mengejar PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilpres dan Pileg 2024 yang akan datang. Menarik. Tentunya hikmah dan kebijaksanaan itu sama ya. Kebijaksanaan itu bahasa Indonesia, hikmah itu bahasa Arab. Tapi kedua-duanya sama itu. Hikmah ya kebijaksanaan, biasa itu hikmah. Tetapi hikmah itu tidak bisa terjadi kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang melahirkan hikmah, kebijakan dan seterusnya. Nah oleh karena itu, tentu kita berharap partai-partai ini bijak. Partai-partai bijak yang seperti apa? Yang jelas-jelas pertama tentu saja mendasarkan seluruh pilihan-pilihan mereka berdasarkan atas kemauan publik, keinginan publik. Tapi yang paling penting menurut saya menjelang Pilpres 2024 yang akan datang ini, kita harus berkomitmen betul, khususnya kepada partai-partai sebetulnya, untuk tidak mempergunakan isu identitas
dalam konteks pemenangan ini. Saya sih sebetulnya agak bersyukur karena beberapa partai kelihatan punya kuat tentang itu sekarang. Koalisi Indonesia Bersatu misalnya jargonnya sekarang tidak pakai identitas, oke, ya. Kemudian kemarin PDI Berarti dulu pernah dong? oh, Ya kan Anda bilang koalisi Indonesia Bersatu sekarang tidak pakai politik identitas. sekarang kalau dulu dulu mereka belum menyatakan itu. Mereka belum menyatakan bahwa salah satu yang mereka cegah itu adalah politik identitas. Sekarang mereka menyatakan itu. Nah, Nasdem dengan PKS juga mengatakan hal yang sama, ya kan? Saya kira akan menyusul PDI Perjuangan dan kira-kira gitu ya. Kemudian partai-partai yang lain. Tapi tentu kita berharap ini tidak hanya lisan. Jangankan lisan, hitam di atas putih kadang-kadang juga nggak jalan itu, ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa politik identitas ini kita cegah? Karena menurut saya politik identitas ini, beberapa kali saya sebutkan, jauh lebih berbahaya daripada politik uang. 3 hal yang mengakibatkan politik identitas ini berbahaya dari politik uang. Pertama, daya jangkaunya luar biasa. Pilkadanya di DKI Jakarta, hidupnya bisa sampai ke Indonesia Timur sana. Kedua, daya lamanya luar biasa. Ya, pilkada DKI 2017, sekarang udah 2022, nggak sembuh-sembuh itu antara cebong dan kadrun, kamper, macam-macam. Dan yang ketiga, politik identitas itu punya potensi menimbulkan kekerasan. Politik uang nggak ada orang bakar TPS karena uang caleg nggak diberikan, gitu misalnya. Itu ya, misalnya Bung Sotar Duga udah janji sama Pisah ya. Saya yakin beliau tidak akan melakukan ini. Karena saya yakin beliau melakukannya saya buat sebagai contoh. Nah, misalnya Terima kasih Bang. ya, misalnya Bung Sotar Duga menjanjikan, tiba-tiba udah dicoblos nggak keluar. Apakah rumahnya Sotar Duga itu akan dikerupuk masa? Kagak. Tapi politik identitas sekali yang muncul, terjadi bangsa kita terbelah, punya potensi kekerasan, lukanya cukup tinggi. Dan oleh karena itulah, ya saya kira ya, kita semua punya betul-betul komitmen tidak untuk politik identitas pada 2024 yang akan datang. Itu kira-kira kata Pak. Nah, itu opsi yang Bung Karno itu mau dipakai nyalek di PDI Perjuangan itu tadi tantangan Bang Erik. Ini bukan kopiah Bung Karno saja bro, ini kopiahnya Ahok juga. Nanti lambang Bung Karno itu saya akan berikan sama Bang Ray, dan sekali lagi saya minta maaf dan kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bang Ray. Benar kita kan bicara salah dan benar. Yang dilakukan partai ini semua selama nggak melanggar aturan benar semua aja ya. Boleh aja semua ya. Yang penting itu kan ada aturan aja. Itu aja gitu. Jadi ini kita hanya bicara soal bagaimana kita melihat situasi dalam konteks politik pencapresan 2024 pilkada 2024 yang akan datang. Saya mau mencoba dari sudut tidak lagi Gibran ya, atau tidak lagi PDI Perjuangan, tapi dari sudut Pak Jokowi dan Gibran ini. Bagaimana kira-kira Pak Jokowi dan Gibran menyambut ajakan PDI Perjuangan ini? Dan kira-kira gitu. Saya sih melihatnya ajakan PDI Perjuangan ini sudah tepat pada waktu yang tepat disebutkan oleh PDI Perjuangan. Itu artinya membuat posisinya Pak Jokowi sekarang berada dalam situasi yang bimbang, ragu. Sebab kalau dia terus-menerus misalnya ya memperlihatkan kedekatan dengan Pak Ganjar dan seperti tidak melakukan pendekatan terhadap tokoh yang selama ini kelihatan didorong oleh PDI Perjuangan, dalam hal ini saya katakanlah Mbak Puan gitu, itu artinya kans politik anaknya juga jadi pertanyaan gitu. Kita jangan bicara prestasi ya, saya mengatakan begitu. Faktanya Gibran itu dicalonkan oleh PDI di Solo tanpa prestasi apapun. Nah ini, Boleh nggak saya jawab? tunggu dulu dong. Iya. Bobi Nasution nggak dikenal di dalam dunia politik, tapi dicalonkan PDI Perjuangan, gol. Makanya kita nggak usah bicara prestasi lah, gitu, kira-kira ya. Kita bicara apa maunya partai, ya kan? Kalau partai menginginkan Gibran jadi calon gubernur, entah itu Jawa Tengah, DKI Jakarta, kejadian. Nah, Mbak Puan nggak ada prestasinya, bukan nggak ada prestasi, mohon maaf. Elektabilitasnya nggak kelihatan, tapi kalau partai mau, kita mau bilang apa? Dan kira-kira gitu. Bang Ray, gini,
Saya tawarkan Bang Rey maju pileg bagaimana? Ya, Loh, kita kan enggak. Bung Eriko. Jadi begini Bang Rey. Tunggu dulu Bung Eriko. Loh, Ini bagaimana artinya- moderator? Siapa yang ngomong? Enggak, bukan. Artinya begini. Dari mana karakteristik prestasi yang Bang Rey mau sebutkan? Sini, saya tawarkan Bang Rey satu dapil sama saya di Jakarta Selatan Pusat. Bagaimana? Nah, kita buktikan apakah Bang Rey yang bisa diterima atau bagaimana? Nah, maksud saya, janganlah kita sekarang begini. Prestasi itu boleh, tapi Iya. jangan merendahkan. Nah, begini ya, Pak Jokowi mengajak Mas Ganjar kemana-mana, boleh nggak? Sesama kader PDI Perjuangan. Nah, ini saya kasih tahu lagi. Bang Rey tahu nggak? Saya tanya langsung di Rakernas. Mbak besok acara apa? Aku ini pagi-pagi mesti berangkat. Tadi dihubungi, diajak Pak Jokowi ke ibu kota negara. Jam 6 harus sudah ada di airport. Padahal itu jam setengah 11 malam. Pada saat Rakernas itu berjalan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, terus bagaimana? Kalau Pak Jokowi dekat dengan kader PDI Perjuangan siapapun juga, dengan Ahok dekat, dengan Mas Ganjar dekat, dengan Mbak Puan dekat, terus apa yang mau disalahkan? Mereka dibilang tidak berprestasi. Sudah Bung Eriko. 400.000 yang memilih. Nah, tadi saya tawarkan, ayo Bang Rey, turun di Jakarta Selatan Pusat di dapil saya, Oke. kita ikut sama-sama caleg. Sudah. Betul? Sudah. Nah, itu baru kita. Nah, kan Gimana Bang Rey? Ngambil nggak Bang Rey? Iya. Ngambil nggak Ayo. tawaran gue? Coba. Yang kelucuan kita, kalau kita melakukan kritik masuk ke dunia politik. Begini, kritik Ya. boleh, tetapi jangan merendahkan bahwa katakan ini tidak berprestasi. Kan itu tidak boleh. Saya aja tidak pernah merendahkan siapapun di sini. Bukan merendahkan kan? Termasuk Bang Rey. Bukan Riko. Setiap orang Gitu. memiliki kritik sendiri dong tentang apa yang maksud dengan Nah, tapi prestasi. kriteria prestasi jangan bilang tidak Iya. berprestasi. Jadi, orang memilih itu karena ada PDI prestasi. boleh mengatakan Gitu. Mbak Puan berprestasi is oke. Salah kalau orang memuji tidak salah. Kalau saya mengatakan Mbak Puan tidak berprestasi, salahkah saya? Nanti kan parameternya aja kita uji. Sesederhana itu kok. Saya tidak merendahkan. Kalau Anda boleh memuji Mbak Puan berprestasi, apa yang membuat saya tidak boleh mengatakan Mbak Puan? Kalau Bang tidak Rey sendiri berprestasi tidak? Oh, saya tidak berprestasi. Ibu dijawab langsung ya. Makanya kan saya Terima kasih. mengatakan tadi, saya ini provokator sebetulnya kan, kira-kira gitu. Dari sejak mahasiswa kerja saya provokator. Sudah lebih dari 30 tahun saya ini provokator itu. Prestasi saya ya provokator itu, betul kira-kira. Adik pelajar. Tunggu. Karena tadi di Sulawesi dia kan, kita kan belum analisa soal bagaimana posisi Pak Jokowi ini. Kan? Nah, ini Pak Jokowi menurut saya berada dalam kebimbangan yang luar biasa ini, kira-kira gitu ya. Resah dan gelisah. Kalau dia katakan tidak mau, terus dengan pola yang seperti sekarang, nasib anak dan mantu terancam. Ya kan? Tapi kalau dia ambil, ya dia belum klop dengan pilihan PDI Perjuangan mungkin gitu. Oleh karena itu mungkin akan terjadi negosiasi yang akan alot. Tetapi yang pasti tawaran PDI Perjuangan ini sementara membuat PDI Perjuangan lebih melangkah maju sedikit dan menahan gerak Pak Jokowi dalam konteks yang kita sebut tadi, yang melakukan semacam kedekatan terhadap Pak Ganjar. Nah, itu yang akan terjadi. Tetapi bukan berarti juga PDI Perjuangan setelah dia menawarkan ini ke Gibran mengambil semacam keuntungan yang besar, belum tentu. Karena pada tingkat tertentu juga PDI Perjuangan membutuhkan betul wibawa Pak Jokowi dan tentu saja wibawa Gibran untuk konteks Pilpres dan Pileg 2004 yang akan datang. Kita tidak tahu. Kalau misalnya kita pisahkan Jokowi bukan PDI, Gibran bukan PDI, apa yang terjadi bagi PDI Perjuangan? Belum tentu yang 24%. Belum tentu, karena kita belum melakukan uji publik atau semacam survei kan. Karena menurut saya ada asumsi yang kuat antara Gibran, Jokowi, PDI. Kalau itu dipisah, kalau misalnya nanti di Pilpres Pak Jokowi misalnya mengatakan calon saya ini Ganjar dan PDI tidak mendukung Ganjar, apa yang akan terjadi pada PDI dalam konteks kontestasi di Pilpres maupun di Pileg? Belum tentu sehebat yang seperti yang kita sekarang, karena dua figur utama PDI Perjuangan sekarang yang dilihat orang, ada Ganjar, ada Pak Jokowi, itu justru tidak terasosiasi dengan PDI Perjuangan. Jadi ini mulai saling mengikat. Kalau selama ini kelihatan Jokowi, ya kan, Ganjar berselancar, itu kira-kira ya, seolah-olah lepas dari PDI Perjuangan, ya, ataupun mau membuat semacam kekuatan tersendiri, diikat oleh PDI Perjuangan melalui anaknya,
Pak Jokowi, dan mungkin yang saya sebutkan tadi boleh jadi nanti Bobi juga akan ditawarkan jadi calon gubernur di Sumatera Utara 2024 yang akan datang gitu. Nah, pada saat yang bersamaan, kalau dua tokoh ini juga keluar dari bayang-bayang PDI Perjuangan, belum tentu juga PDI Perjuangan sebesar perolehan suara dalam survei yang kita temukan sekarang ini. Jadi ini udah saling mulai meningkat. Kalau sebelumnya kelihatan Pak Jokowi dan Ganjar jalan sendiri, kira-kira gitu ya, tidak terasosiasi, PDI tarik melalui Gibran dan melalui Bobi nanti. Nah sekarang itu yang saya sebut tadi, posisi Pak Jokowi justru yang resah gelisah dengan tawaran PDI Perjuangan itu, tapi PDI Perjuangan sendiri tidak mau kehilangan dua figur utama mereka, Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Kalau mereka kehilangan itu, nasib pencalonan Pilpres PDI Perjuangan dan pileknya belum tentu seramai seperti yang dilakukan atau yang kita temukan dalam survei-survei akhir-akhir ini. Belum tentu. Mungkin nanti Adi akan buat surveinya, mencoba memisahkan antara figur Jokowi dengan Pak Prabowo, dengan PDI, mencoba menjauhkan figur Gibran dengan PDI, apa yang akan dialami oleh PDI Perjuangan. Betulkah mereka akan tetap dapat 24%, setidaknya rata-rata seperti yang ditemukan dalam survei sekarang, atau sebaliknya? Nah itulah yang menurut saya menariknya sebetulnya posisi tawaran ini. Kalau dilihat mikronya sih mikro banget, apa yang kita bicara Gibran, tapi kalau kita coba dalam demonstrasi politik nasionalnya, justru ini tanda kutip ya, pertautan, pertandingan, pergulatan di internal PDI Perjuangan dalam konteks kontestasi di Pilpres dan kontestasi di Pileg 2024 yang akan datang. Dan tentu saja situasi ini membuat partai-partai yang lain sedang menunggu sekiranya apa yang akan terjadi. Dan dugaan saya, mereka berharap Pak Jokowi akan memilih jalur yang sebelumnya, sehingga dengan begitu mereka dapat bisa mengejar PDI Perjuangan dalam kontestasi Pilpres dan Pileg 2024 yang akan datang. Menarik. Adi Pray dulu, kasih dulu barang itu. Nanti Mas Eko mau Bang Edi keluar, silakan jawab. Ya, ini kan perkelahian ide antar senior ya. Kalau diizinkan saya mau berdoa saja, Pak. Biar selesai ya. Tapi intinya begini, bahwa variabel dan parameter seorang kandidat itu memiliki rekam jejak kinerja yang bagus itu penting, minimal pada level administratif. Tapi Bang, kalau mengusung kandidat itu semata hanya berprestasi, kok rasa-rasanya agak berbanding terbalik dengan suasana batin pemilih kita secara umum. Di Jakarta memang disebut rasional, tapi kalau dilihat preferensi politiknya, yang utama itu tetap nomor satu, dekat dengan rakyat. Artinya apa? Ini bukan variabel rasional dekat dengan rakyat, adalah pemimpin yang dibutuhkan itu, pemimpin-pemimpin yang tiap hari dia bisa sentuh, pemimpin yang mau berdialog dan berkomunikasi dengan rakyatnya. Baru kemudian bicara tentang prestasi, bicara tentang rekam jejak. Jadi teori sederhana memenangkan dalam sejumlah pilkada kalau melihat kecenderungan saat ini. Jadi profiling seorang kandidat itu nggak perlu terlampau kelihatan pintar-pintar amat. Yang penting kelihatan ke rakyat, dekat dengan masyarakat dan sangat mudah untuk dijangkau oleh rakyat. Kan itu ceritanya. Kalau variabel rasional yang dipakai dalam pilkada Jakarta, misalnya Bang Eko, mestinya Ahok yang menang. Saya ingat persis waktu pilkada 2017, 3 bulan 4 bulan sebelum pencoblosan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok itu 75%. Hanya kiamatlah yang sebenarnya bisa mengalahkan Ahok saat itu. Ya selepas ada slip tang ya soal 21 sih oke, nggak masalah. Artinya apa? Orang Jakarta itu hati dan pikirannya seringkali terbelah-belah, ya kan? Ngakuin Ahok itu kerjanya bagus, tapi karena agamanya minor, agak sedikit bimbang gitu loh. Apalagi banyak aksi demonstrasi saat itu yang seakan-akan ini adalah dosa yang tidak akan pernah dilupakan, adalah dosa yang tidak layak untuk diampuni, mendahului kehendak Tuhan sekalipun gitu. Itulah orang Jakarta, rasional, tapi urusan agama dia bisa mendahului kehendak Tuhannya. Nah ini yang saya kira kalau Mas Gibran ingin dibawa ke Jakarta, ya jalanan yang akan ditempuh tentu cukup berliku dan mendaki. Sudah ada contoh kasus orang hebat, kinerjanya mantap, tapi dia kalah. Dan apa yang Bang Ray sampaikan tadi, bukan hal tidak mungkin, Mas Gibran juga bisa melolong di Jakarta. Apalagi saat itu pilkadanya dilakukan setelah Mas Gibran bukan lagi anaknya presiden. Itu penting bagi saya sebagai sebuah catatan kritis. Makanya di awal saya mengatakan, kalau tidak untuk berdarah-darah,
baiknya memang Mas Gibran di Jawa Tengah. Nah, tidur saja bisa menang. Kan udah dibantah Bang. Dengarkan Bung Eko, dengarkan Bung Eko. Ini konsultan politik loh ya. Bang Adi, Kalau bicara hari ini, pilkada 2024 masih anak presiden, Mas Gibran kalau maju. Kan November baru ganti, Oktober baru ganti. Nah, pas presiden masih anak presiden. Pengaruhnya masih cukup kuat. Oktober kan pelantikan presiden. Iya, Oktober kan September pilkada. Nah, jadi masih. Tapi tipis-tipis itu Pak. Ya, masih anak presiden. Itu ancaman kutukan periode kedua. Biasanya banyak pendukung di periode keduanya presiden itu nikung di akhir. Ya, suka berontak, resistensi dan perlawanan dari dalam. Dan itu yang kemudian kita khawatirkan. Saya mau sambung lagi ya, sekedar mengingatkan juga kepada PDI Perjuangan ini. Kalau Bung Sotar tidak mudah-mudah pencerahan saya. Tapi hati-hati juga PDI Perjuangan, sebab kalau kemudian misalnya Pak Jokowi pada akhirnya bergabung betul dengan PDI Perjuangan dalam pencapresan ini, itu artinya PDI tengah menumbuhkan kekuatan baru di internal mereka. Anda bisa bayangkan, Pak Jokowi figur presiden, mantan presiden saat itu tentu ada gubernur yang dipegang oleh anak mantan presiden sama-sama PDI, dan kemungkinan juga ada mantunya di Jawa. Itu 3 kekuatan, 3 figur. Siapa setelah Ibu Mega di PDI Perjuangan dari Trah Soekarno? Apakah Tuan? Apakah Prananda? Sekuat itukah mereka kalau misalnya bersaing dengan figurnya keluarga Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Artinya berbaik-baik juga dengan keluarga Pak Jokowi bisa juga loh menjadi semacam problem dan masalah bagi internal PDI Perjuangan dalam konteks kekuatan siapa yang akan berpengaruh di PDI Perjuangan di masa akan datang. Memang tidak ada jalan mudah untuk memilih, tetapi tetap harus dilakukan. Kita nggak tahu mana dari skenario yang akan diambil. Nanti Sotar juga yang akan menyampaikan. Ya jadi gini, menurut saya antara pilpres dan pilkada serentak ini kan meskipun ada jarak, tapi jarak waktu, tapi kan kemudian dilakukan pada tahun yang sama. Nah, ini saya kira penting, harus dilihat sebagai menurut saya adalah nilai strategis di pilpres itu juga akan penting untuk ada ekor jas yang mempengaruhi di pilkada 2024. Nah, oleh karena itu pemutusan pencapresan dari partai, terutama yang saya amati misalnya PDI Perjuangan, yang bisa mencalonkan pasangannya sendiri ya, tanpa bergabung dengan partai politik ya dalam persyaratan KPU. Nah, ini tentu akan menarik baik bagi masyarakat, bagi pengamat terutama, maupun partai-partai politik yang lain yang memang tidak bisa mencalonkan sendiri. Nah, itulah yang menjadi magnitude dari politik PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu biasanya dalam konteks hari-hari ini kan masih hampir 2 tahun gitu. Nah, kita pengamat, terutama total politik ini, kemudian masyarakat pengennya kan segera ini siapa, terutama dari PDI Perjuangan. Nah, padahal kita sebenarnya tidak perlu, kalau Pak Jokowi bilang ojo gumunan gitu. Jangan terbawa pada sesuatu yang hari ini, padahal itu sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan? PDI Perjuangan dalam keputusan Bu Mega pada saat menentukan Pak Jokowi akan selalu ada pada titik last minute. Nah, itu kan kemudian membuat partai politik yang lain juga kasak kusuk, sana mari dan sebagainya. Meskipun itu sesuatu hal yang lumrah untuk melakukan komunikasi politik, tetapi kemudian ada hal yang tadi disampaikan oleh Rai dan mungkin juga masyarakat. Oh, ini ada kader Pak Ganjar karena dia gubernur Jawa Tengah. Kalau Pak Jokowi di Jawa Tengah pasti juga yang mendampingi itu protap aja, kira-kira. Nah, untuk misalnya apakah Pak Jokowi akan ada di luar barisan PDIP, menurut saya itu tidak akan mungkin.
Karena dari sejak pilkada saya sangat mengetahui banget bagaimana dia dibebas oleh Pak Taufik Solo dan sebagainya, dan bahkan kemudian disupport dana kampanye oleh Pak Taufik itu sangat terbuka. Bagaimana pada saat maju ke DKI Jakarta, Pak Taufik almarhum baru sakit waktu itu di Widya Chandra, saya mengantarkan Pak Jokowi, merasa kedatangan Pak Jokowi sebagai obat dari Pak Taufik kepada semua saat itu. Saya kira sebagai kader apalagi dia tidak akan dan dia akan patuh, dan soal penentuan ya meskipun itu prerogatif dari Bu Mega. Nah tentu kita yang ada di luar, jangankan kita yang ada di luar, saya yakin yang ada di internal Mas Sutarduga sifatnya hanya kemungkinan, karena itu hak prerogatif. Cuma kita bisa bicara kemungkinan itu juga akan dibicarakan oleh dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitu, hanya itu aja kemungkinan. Nah artinya apa? Kemungkinan itu kan masih ada ruang, tentu itu akan dibicarakan. Itu wajar sekali, apalagi Pak Jokowi sebagai presiden. Nah jadi dalam konteks hari ini yang saya katakan itu sebagai money politik, tentu ada keinginan-keinginan. Kemarin waktu saya dengan Rocky Gerung, waktu di Total Politik, saya katakan juga, ketika kemudian terjadi pertemuan di Istana Negara saat itu dengan Ibu Mega, saya bilang, lu udah nggak punya ruang lagi untuk bikin jarak antara Pak Jokowi dengan Bu Mega dalam analisis politiknya gitu. Karena itulah ketika kemudian ada ruang berjarak, itulah kepentingan maupun misalnya politik bisa berkembang kemana-mana. Oh ini ada hubungan yang kurang harmonis ini, dan kan itu wajar gitu loh. Tapi selama kemudian itu tertutup kembali, itulah yang akan menjadikan modal politik tidak hanya PDI tapi juga Pak Jokowi dalam menuntaskan masa pemerintahan itu kan makin kuat. Dan saya garansi pada saat hari ini ya, sampai hari ini itu modal politik Pak Jokowi sangat itu dibuktikan apa? Paling tidak hari ini dia meninggalkan tanah air untuk diplomasi perdamaian ke Rusia maupun ke Ukraina. Bagaimana kalau itu nggak urusi misalnya dalam negerinya aja masih misalnya? Itulah. Nah ini artinya apa? Bahwa legacy ini juga akan dia toreh beyond negaranya, artinya ke wilayah global, karena dia selain presidensi G20 juga menjadi champion dari krisis group respon yang dibentuk oleh PBB. Saya kira ini yang sekarang ini juga akan dilakukan Presiden untuk memberikan legacy pada dunia internasional. Saya kira itu. Thank you. Nah, Bang Eriko, sebelum Bang Eriko tutup diskusi kita hari ini, saya mau kasih kesempatan buat yang mau nanya atau berkomentar, 1-2 orang, ya 2 orang boleh maju Bang. Yuk, tolong ya, ada ini. Silakan Bang Frank, Bapak di tempat aja. Ya maju aja, maju biar masuk kamera. Singkat, padat, jelas. Masuk TV. Iya. Ya oke. Makasih atas kesempatannya. Sebelum bertanya saya sekedar mengingatkan. Nama Pak, nama dari mana Pak? Saya Ferdinand, kebetulan juga dari riset juga dari media. Jadi sekedar mengingatkan saja, bicara mengenai kinerja Mbak Puan. Kita jangan lupa dulu tim sesnya Ganjar itu sukses adalah Mbak Puan. Berarti dia sudah benar kita tidak. Nah sekarang pertanyaan saya mengenai variabel yang lain berkaitan dengan gubernur nanti, ya khususnya nih Pak PDIP, Bang Riko Saturdaga dan teman-teman dari Total Politik, ya sampai sejauh mana kontribusi daripada peran media, ya untuk sebagai variabel untuk menentukan keberhasilan. Karena saya ingat Ibu Mega kemarin penutupan rakernas itu luar biasa dia kecewanya terhadap media sekarang, ya sehingga kalau nggak salah Bang Riko dia punya rencana membuat media sendiri. Ini gimana kira-kira realisasinya? Karena itu benar, itu jangan lupa Nasdem besar tuh karena media.
ya kemudian Haritano juga karena media dan sebagainya itu, wah itu betul-betul. Nah itu pertanyaan saya, kira-kira nanti kemana? Lalu khususnya dari total politik, apakah sudah ada survei bahwa memang peran Aku tadi media surveinya itu Mas Adi, Pak. sangat signifikan, Oke, utamanya menggoreng-goreng itu. Ya. Jadi Pak Riko tolong, kapan terbit dari medianya Mas Ren? Terima kasih. Ini politik. Boleh. Ayo satu lagi, Bang. Dianggap media market kita. Iya. Selamat sore, Bapak, Bung Rey, Bung Eriko, Mas Eko, dan total politik. Saya warga Jakarta nih. Saya tidak mewakili warga Jakarta, tapi saya bilang saya warga Jakarta. Menarik memang apa yang tema kita pada hari ini. Mungkin saya kasih sedikit waktu untuk menyampaikan aspirasi. Saya kebetulan juga sejak mahasiswa sudah banyak terjun di dunia aktivis juga. Katakan mungkin sama Bung Rey, Nanda. Nah, saya sebagai warga Jakarta, saya tahu kebutuhan warga Jakarta. Sebetulnya latar belakang yang kita atau Bapak sampaikan tadi itu, politik dinasti itu sedang berlangsung di Indonesia, salah tidak? Saya bilang tidak salah. Saya justru merasa bahwa kebutuhanlah yang memilih seseorang itu menjadi pemimpin. Latar belakang seseorang sebetulnya tidak terlalu menjangkau benak orang top of the mind-nya. Kita bisa melihat banyak negara, baik negara maju sekalipun atau negara berkembang, Bangladesh, India, bahkan Amerika, di mana beberapa family itu dalam hal politik berlangsung terus dinastiknya. Nah, sejak era reformasi, saya melihat bahwa Indonesia ini berubah. Kita akan menuju suatu negara yang lebih maju di segala sektornya. Saya sangat mendukung hal itu, dan saya sangat senang bila orang muda yang akan memimpin suatu daerah ataupun negara. Sudahlah, lupakanlah generasi kedua. Kenapa? Tahun 98 kita bermimpi bahwa reformasi ini akan mengubah Indonesia dalam banyak hal, tetapi dalam beberapa titik tertentu yang krusial, itu pola-pola politiknya, pola-pola oligarki kekuasaan maupun bisnis itu masih berlangsung. Salah siapa? Salah pemimpin saat ini? Enggak juga. 98 sampai 24 tahun negara ini menjadi suatu era, membentuk era reformasi. Kebutuhan masyarakat Jakarta, kalau kita bisa melihat statistik ataupun demografinya, orang mudanya itu cukup signifikan. Kita bisa melihat partai-partai yang diidentikan dengan anak-anak muda, seperti saya boleh sebut merek ya, PSI misalnya, itu bertumbuh kembang di Indonesia dan sangat menarik perhatian anak muda. Kaum terdidik juga ada di Jakarta. Kemudian sorotan dunia perwakilan negara sahabat ada di Jakarta. Nah, siapa yang bisa membawa maju kalau tidak bisa ada hubungannya dengan di-endorse oleh suatu kekuatan besar dalam tanda positif ya. Jadi daripada ke Jawa Tengah, saya berharap banyak tokoh muda yang masuk Jakarta. Terima kasih. Wah, ini kode nih. Kalau tadi katanya Bang Eko, masyarakat PDI Jakarta kan udah ada ya. Mengerucut. Nggak salah dong. Ini mengerucut ada di Mas Adi nggak salah kan? Ini buktinya nih. Atau berusaha dibuktikan. Nggak sebut nama tapi di alas maksudnya kan. Oke, silakan. Baik. Nah, Nah, sebelum saya mulai, Bang Rey Rangkuti, saya minta maaf kalau tadi saya terlalu keras. Tapi sekali lagi saya mohon Bang Rey, kita semua tidaklah merendahkan siapapun. Karena kenapa? Manusia tidak ada yang sempurna. Kritik otokritik harus. Itulah yang membangun kita menjadi lebih baik. Nah, satu hal menurut saya, tadi sudah disampaikan Mas Eko, disampaikan Mas Adi Pre, Bang Rey Rangkuti, juga Bro Budi dan Mas Adi. Apakah ada yang salah kalau Pak Jokowi dan keluarga terikat terhadap PDI Perjuangan? Tidak ada. Saya tahu persis 2012, saya tahu persis 2014. Mas Eko dari sisinya Pak Jokowi, saya dari sisi PDI Perjuangan. Bukankah PDI Perjuangan
di dalam itu menginginkan Ibu Mega yang maju. Tapi apa? Bayangkan beliau berikan mahkotanya kepada Pak Jokowi. Apakah dulu ada yang melihat beliau di Solo? Beliau dari pengusaha menjadi wali kota, dari wali kota menjadi gubernur, gubernur menjadi calon presiden. Setelah itu semua menginginkan beliau, wajar. Bukankah PDI Perjuangan bangga dengan hal itu? Jadi ini sesuatu hal yang menurut kami sah-sah saja. Tetapi sekali lagi, rakyatlah yang menentukan. Rakyat di atas semuanya. Boleh saja Eriko menginginkan, Mas Eko menginginkan, surveinya Mas Adi Pre, Bang Ray Rangkuti, provokasinya. Tapi kalau rakyat tidak pilih, berhasil? Tidak. Itu jelas bahwa rakyat benar-benar berkuasa dalam hal ini. Nih coblosannya, rakyat yang menentukan. Boleh saja populer, boleh saja prestasi. Kalau tidak dipilih, berhasil? Tidak. Nah ini yang partai harus lakukan dengan teliti dan baik. Dan melalui total politik ini jujur saja. Ini luar biasa. Saya langsung jawab tadi untuk media itu Pak, tidak ada Pak. Tidak ada. Karena PDI Perjuangan punya yang namanya di internalnya genial dan lain-lain. Itu dalam PDI Perjuangan secara khusus. Janganlah kita bersaing dengan media-media yang sudah tidak. Tetapi Bu Mega melakukan kritik otokritik kepada oknum-oknum atau rekan-rekan media yang tidak menyampaikan secara murni, secara benar. Itu saja sebenarnya. Ada yang salah dalam hal itu. Justru media adalah alat menegakkan demokrasi. Kita sangat berharap terhadap media. Nah, jadi total politik tidak kita bersaing dalam hal ini. Biarlah saya muncul di total politik dan juga rekan-rekan PDI Perjuangan yang lain. Nah, tadi sudah jelas ada suara mewakili warga bahwa menginginkan Mas Gibran. Apakah salah dalam hal ini? Ini satu warga DKI Jakarta. Nah begitu juga kami. Apakah melalui survei Mas Adi Pre, melalui rekan-rekan kami di tingkat ranting dan anak ranting yang ada di RT RW, kami akan menampung siapa sebenarnya yang akan digendaki oleh masyarakat DKI Jakarta. Tidak bisa maunya PDI Perjuangan saja, Ibu Bapak. Tidak bisa. Boleh PDI Perjuangan mempunyai jejak kader yang terbaik menurut survei Mas Adi Pre. Ada apa? Mas Gibran, ada Bu Risma, ada siapa lagi tadi? Pak Ahok. Jangan lupain dong Pak Ahok. Tidak ada dilupakan. Dan kami tentu akan menanyakan lagi kepada Pak Ahok, memang berkenan atau tidak ada keinginan. Itu kan hak beliau. Apakah masih ingin di Pertamina kata Mas Eko? Monggo saja. Jadi ini hal yang apa ya? Kembali kepada diri pribadi masing-masing. Atau Ganjar boleh juga di DKI Jakarta ya? Loh, kenapa tidak? Semua memungkinkan. Tapi juga di kader untuk calon presiden ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, ada Bu Risma. Bukankah ini kebanggaan PDI Perjuangan memberikan kepada bangsanya kader-kader yang terbaik untuk dipilih? Sekali lagi, tahapannya belum terjadi. Saya juga udah tanya kepada beliau, kepada Ibu Ketua Umum. Ini saya sampaikan, Bu, segera Bu, Eriko, tahapannya saja belum terjadi. Tahapan untuk verifikasi partai dulu Bang. Nah, boleh kita ini urutan-urutan yang ada. Satu, kedua, kemarin sudah disampaikan Ibu, Mbak Puan silakanlah menjalin yang namanya komunikasi politik dengan seluruh partai. Kenapa tidak? Membangun bangsa ini tidak bisa hanya sendiri. Tapi apakah tidak mungkin nanti cuma 2 koalisi atau 3 dalam sebutan koalisi kalau kami menyebutkannya kerjasama? Apakah bukan tidak mungkin juga 4? Bro Budi, Mas Ari, mungkin. Nah kembali kepada strategi masing-masing partai. Nah inilah yang kami tunggu sebenarnya dari Bang Ray Rangkuti, Mas Adi Pre juga total politik. Majulah terus total politik. Nah kalau saya boleh, subjektif boleh kan? Boleh ya? Ya undanglah sering-sering. Minta maaf Bang Ray, aku tahu Bang Ray juga kan mungkin tinggal di selatan sama Mas Adi Pre, walaupun nggak suka lihat Eriko ya nggak apa-apa, tapi ya coblos lah Eriko. Wah apa sih susahnya? Gua kan ngeliat lo, gua coblos itu das. Why not? Kan begitu kan? Hah?
Bukan jelas dapil ya ini. Bukan jelas dapil ya ini ya. Bang Rey, belum tentu juga Eriko ditugaskan. Nah itu yang saya mau ingatkan di sini. Nah kalau ditugaskan menteri itu Mas Eko yang lebih ini kan. Nah artinya ya tentu kami Soalnya ada kejadian Bung Eriko ya. Kawan kita udah diundang ke istana berbaju putih. Nah, tiba-tiba nggak diumumkan. Nah itu maksud saya. Maksud saya, kita percaya kekuatan Tuhan. Itu harus kita percaya. Tidak lah, ini Mas Eko ini tunjukkan lah. Ini tidak ada yang pasti, saudara-saudaraku. Bro, total politik yang pasti hanya kita harus ikut total politik supaya kita tahu perkembangan yang terbaik. Itu saja dari saya sekali. Marina. Nah, kita tutup dengan hikmah dan kebijaksanaan dari di dalam konstitusi kita, bangsa bukan dipimpin oleh pengetahuan, tapi oleh hikmah dan kebijaksanaan. Ya, silakan. Sebetulnya hikmah dan kebijaksanaan itu sama ya. Kebijaksanaan itu bahasa Indonesia, hikmah itu bahasa Arab. Tapi kedua-duanya sama itu. Hikmah ya kebijaksanaan, biasanya itu hikmah. Tetapi hikmah itu tidak bisa terjadi kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang melahirkan hikmah, kebijakan dan seterusnya. Nah oleh karena itu tentu kita berharap partai-partai ini bijak. Partai-partai bijak yang seperti apa? Yang jelas-jelas pertama tentu saja mendasarkan seluruh pilihan-pilihan mereka berdasarkan atas kemauan publik, keinginan publik. Tapi yang paling penting menurut saya menjelang Pilpres 2024 yang akan datang ini, kita harus berkomitmen betul, khususnya kepada partai-partai sebetulnya, untuk tidak mempergunakan isu identitas dalam konteks pemenangan pemilu. Saya sih sebetulnya agak bersyukur karena beberapa partai kelihatan punya komitmen yang kuat tentang itu sekarang. Koalisi Indonesia Bersatu misalnya jargonnya sekarang tidak pakai identitas, oke, ya. Kemudian kemarin PDI Berarti dulu pernah dong? Oh, Ya kan Anda bilang koalisi Indonesia Bersatu sekarang tidak pakai politik identitas. sekarang kalau dulu mereka belum menyatakan itu. Mereka belum menyatakan bahwa salah satu yang mereka cegah itu adalah politik identitas. Sekarang mereka menyatakan itu. Nah, Nasdem dengan PKS juga mengatakan hal yang sama, ya kan? Saya kira akan menyusul PDI Perjuangan kan kira-kira gitu ya. Kemudian partai-partai yang lain. Tapi tentu kita berharap ini tidak hanya lisan. Jangankan lisan, hitam di atas putih kadang-kadang juga nggak jalan itu, ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa politik identitas ini kita cegah? Karena menurut saya politik identitas ini, udah beberapa kali saya sebutkan, jauh lebih berbahaya daripada politik uang. 3 hal yang mengakibatkan politik identitas ini berbahaya dari politik uang. Pertama, daya jangkaunya luar biasa. Pilkadanya di DKI Jakarta, hidupnya bisa sampai ke Indonesia Timur sana. Kedua, daya lamanya luar biasa. Ya, pilkada DKI 2017, sekarang udah 2022, nggak sembuh-sembuh itu antara cebong dan kadrun, kampret, macam-macam. Dan yang ketiga, politik identitas itu punya potensi menimbulkan kekerasan. Politik uang nggak ada orang bakar TPS karena uang caleg nggak diberikan, gitu misalnya. Itu ya, misalnya Bung Sotar Duga udah janji sama Pisah ya. Saya yakin beliau tidak akan melakukan ini. Karena saya yakin beliau melakukannya saya buat sebagai contoh. Nah, misalnya Terima kasih Bang. Ya, misalnya Bung Sotar Duga menjanjikan, tiba-tiba udah dicoblos nggak keluar. Apakah rumahnya Sotar Duga itu akan dikerupuk masa? Kagak. Tapi politik identitas sekali yang muncul, terjadi bangsa kita terbelah, punya potensi kekerasan, lukanya cukup tinggi. Dan oleh karena itulah, ya, saya kira ya, kita semua punya betul-betul komitmen tidak untuk politik identitas pada 2024 yang akan datang. Itu kira-kira kata dipakai. Nah, itu opsi yang Bung Karno itu mau dipakai nyalek di PDI Perjuangan itu tadi tantangan Bang Eriko. Ini bukan kopian Bung Karno saja bro, ini kopiannya Ahok juga. Nanti lambang Bung Karno itu saya akan berikan sama Bang Rey. Dan sekali lagi, saya minta maaf dan kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bang Rey untuk bisa memilih di mana beliau berkenan. Terima kasih. Jadi di acara itu di akhirnya, nah kita tutup dengan hikmah dan kebijaksanaan dari di dalam konstitusi kita, bangsa bukan
dipimpin oleh pengetahuan, tapi oleh hikmah dan kebijaksanaan. Ya, silakan Pak Rey. Sebetulnya hikmah dan kebijaksanaan itu sama ya. Kebijaksanaan itu bahasa Indonesia, hikmah itu bahasa Arab. Tapi dua-duanya sama itu. Hikmah ya kebijaksanaan, biasanya itu hikmah. Tetapi hikmah itu tidak bisa terjadi kecuali berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang melahirkan hikmah, kebijakan dan seterusnya. Nah oleh karena itu tentu kita berharap partai-partai ini bijak. Partai-partai bijak yang seperti apa? Yang jelas pertama tentu saja mendasarkan seluruh pilihan-pilihan mereka berdasarkan atas kemauan publik, keinginan publik. Tapi yang paling penting menurut saya menjelang Pilpres 2024 yang akan datang ini, kita harus berkomitmen betul, khususnya kepada partai-partai sebetulnya, untuk tidak mempergunakan isu identitas dalam konteks pemenangan ini. Saya sih sebetulnya agak bersyukur karena beberapa partai kelihatan punya komitmen yang kuat tentang itu sekarang. Koalisi Indonesia Bersatu misalnya jargonnya sekarang tidak pakai identitas, oke, ya. Kemudian kemarin PDI Berarti dulu pernah dong? oh, Ya kan Anda bilang koalisi Indonesia Bersatu sekarang tidak pakai politik identitas. sekarang kalau dulu mereka belum menyatakan itu. Mereka belum menyatakan bahwa salah satu yang mereka cegah itu adalah politik identitas. Sekarang mereka menyatakan itu. Nah, Nasdem dengan PKS juga mengatakan hal yang sama, ya kan? Saya kira akan menyusul PDI Perjuangan kan kira-kira gitu ya. Kemudian apa namanya partai-partai yang lain. Tapi tentu kita berharap ini tidak hanya lisan. Jangankan lisan, hitam di atas putih kadang-kadang juga nggak jalan itu, ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa politik identitas ini kita cegah? Karena menurut saya politik identitas ini, udah beberapa kali saya sebutkan, jauh lebih berbahaya daripada politik uang. 3 hal yang mengakibatkan politik identitas ini berbahaya dari politik uang. Pertama, daya jangkaunya luar biasa. Pilkadanya di DKI Jakarta, ributnya bisa sampai ke Indonesia Timur sana. Kedua, daya lamanya luar biasa. Ya, pilkada DKI 2017, sekarang udah 2022, nggak sembuh-sembuh itu antara cebong dan kadrun, kampret, macam-macam. Dan yang ketiga, politik identitas itu punya potensi menimbulkan kekerasan. Politik uang nggak ada orang bakar TPS karena uang caleg nggak diberikan gitu misalnya. Itu ya, misalnya Bung Sotar Duga udah janji sama Rizal ya. Saya yakin beliau tidak akan melakukan ini. Karena saya yakin beliau melakukannya saya buat sebagai contoh. Nah, misalnya Terima kasih Bang. ya, misalnya Bung Sotar Duga menjanjikan, tiba-tiba udah dicoblos nggak keluar. Apakah rumahnya Sotar Duga itu akan dikerupuk masa? Kagak. Tapi politik identitas sekali yang muncul, terjerat bangsa kita terbelah, punya potensi kekerasan, lukanya cukup tinggi. Dan oleh karena itulah, ya, saya kira ya, kita semua punya betul-betul komitmen tidak untuk politik identitas pada 2024 yang akan datang. Itu kira-kira kata hikmahnya. Nah, itu opsi yang Bung Karno itu mau dipakai nyalek di PDI Perjuangan itu tadi tantangan Bang Erik. Ini bukan kopiah Bung Karno saja bro, ini kopiahnya Ahok juga. Nanti lambang Bung Karno itu saya akan berikan sama Bang Rey. Dan sekali lagi, saya minta maaf dan kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bang Rey untuk bisa memilih di mana beliau berkenan. Terima kasih. Biasanya di acara itu di akhirnya ada yang kemarin Hasan Nasbi taruhan Alpar. Nah ini Bang Eriko minta Bang Rey masuk PDIP. Selalu ada permintaan. Kita dukung acaranya. Kok PDI omongan permintaan terus ya? Ada yang calon gubernur. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk para pembicara kita. Demikian sampai jumpa hari ini, teman-teman silakan dan stop sampai jumpa minggu depan. Thank you. BTL, BTL, Bantek dengan lulus.